Selamat siang, baik, kembali lagi bersama saya, mahasiswa Gizistika Elizabeth, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas perhitungan data tidak berkelompok, yaitu materi pertama. Kita masuk kepada materi. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Beberapa teknik penjelasan kelompok yang telah diobservasi dengan data kuantitatif selain dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel dan gambar. Kita akan membahas mean, yaitu rata-rata hitung. Mean, rata-rata hitung adalah alat pengukur rata-rata yang paling populer untuk mengetahui karakteristik dari sekelompok data dengan membagi jumlah dari keseluruhan isi data dengan jumlah datanya. Mean rata-rata terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mean rata-rata hitung data tunggal. Misalkan XI, X2, dan X3, dan seterusnya. X adalah data yang dikumpulkan dari suatu sampel atau populasi, maka rata-rata hitung untuk sampel disimbolkan dengan dan rata-rata hitung untuk populasi. Lalu ada median. Median adalah menunjukkan titik tengah data, yaitu jika data diurutkan dan dibagi dua sama besar, yaitu 50% sekelompok objek yang diteliti terletak di bawah median dan 50% yang lainnya terletak di atas median. Menentukan median pada data tunggal juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu median data tunggal dengan jumlah data ganjil dan median data tunggal dengan jumlah data genap. Selanjutnya kita akan membahas modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus dapat lebih dari satu jika terdapat beberapa nilai yang sama sering munculnya. Oleh karena itu, dalam kelompok data mungkin saja tidak memiliki nilai modus. Untuk menyatakan fenomena yang paling sering muncul atau paling banyak terjadi digunakan ukuran modus. Kita akan masuk selanjutnya ke contoh soal. Yang pertama, seorang ahli gizi meneliti asupan kalori harian dari 8 mahasiswa, yaitu 1800, 2000, 2100, 1900, dan seterusnya kilokalori. Berapakah rata-rata mean asupan kalori harian mahasiswa tersebut? A. 2500 kilokalori, B. 2057,5 kilokalori, C. 2100 kilokalori, D. 2150 kilokalori, dan E. 2200 kilokalori. Kita masuk pembahasan di mana jumlahkan semua data yang telah tercantum dalam soal tadi, lalu jumlahkan data di mana jumlah data ada 8. Lalu rata-rata mean yaitu 16.400 dibagi dengan 8 sama dengan 2050 kilokalori. Jika soal menggunakan 16.700 total, maka 2087,5 kilokalori tergantung data yang dipakai, tapi rumus tetap sama. Jadi mean menggambarkan rata-rata kalori yang dikonsumsi mahasiswa setiap hari. Kita masuk ke contoh soal 2, yang dimana data kadar hemoglobin Hb dari 9 ibu hamil adalah 10,5, 11,0, 9,8, dan seterusnya. Tentukan median dari data tersebut. A. 10,8 gram per desiliter, B. 11,0 gram per desiliter, C. 11,2 gram per desiliter, dan D. 11,5 gram per desiliter, dan E. 12,0 gram per desiliter. Jawabannya itu adalah C. 11,2 gram per desiliter. Pembahasannya, kita urutkan semua data dari terkecil hingga terbesar, yaitu dari 9, 8, 10, hingga ke 12,3. Jumlah data itu ada 9, yaitu ganjil. Median berada di posisi ke 9 ditambah 1 sama dibagi dengan 2, yaitu kelima. Nilai kelima dari data tersebut adalah 11,0. Namun, jika posisi kelima dan keenam memiliki nilai berdekatan 11,0 dan 11,2, maka diambil rata-rata 11,0 ditambah 11,2 dibagi dengan 2 sama dengan 11,1 gram per desiliter. Jadi median Hb yaitu 11,2 gram per desiliter. Kita masuk ke contoh soal 3. Data frekuensi konsumsi susu gelas per hari dari 10 anak adalah 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tentukan modus dari data tersebut. A. 1 gelas per hari, B. 2 gelas per hari, C. 3 gelas per hari, D. 4 gelas per hari, E. Tidak ada modus. Kita masuk ke pembahasan. Hitung frekuensi setiap nilai, yaitu
1 muncul sebanyak 2 kali, 2 muncul sebanyak 4 kali, dan 3 muncul sebanyak 3 kali, 4 muncul sebanyak 1 kali. Nilai yang paling sering muncul adalah 2 sebanyak 4 kali. Jadi modus dari kasus tersebut adalah 2 gelas per hari. Kesimpulan dari materi yang pertama ini adalah median, modus, dan mean adalah 3 ukuran pemusatan data yang sangat penting dalam statistika. Mean atau rata-rata memberikan gambaran nilai tengah secara matematis dengan menghitung jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi kedua, yaitu perhitungan nilai statistik deskriptif lanjutan. Statistik deskriptif tidak hanya mencakup ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus, tetapi juga penting dalam mengukur letak posisi data yang disebut fraktil, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, desil, dan persentil digunakan untuk membagi data menjadi bagian-bagian sama, banyak, yang spesifik. Pertama kita masuk ke perhitungan data tidak berkelompok, yaitu kuartil. Kuartil adalah merupakan ukuran letak yang membagi satu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Kelebihan kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama, besar, tidak terpengaruh nilai ekstrim karena fokus pada posisi tengah data, menunjukkan sebaran data yang di sekitar median, mudah dihitung tanpa perlu tabel distribusi frekuensi. Kekurangan kuartil yaitu tidak mempertimbangkan seluruh data secara menyeluruh, kurang efektif untuk data dengan ukuran sangat kecil karena pembagian menjadi 4 bagian, dan penentuan letak kuartil terkadang ambigu pada data yang tidak berurutan dengan nilai yang sama banyak atau tidak genap. Selanjutnya kita masuk kepada desil. Desil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama, yang masing-masing dibatasi oleh D1, D2, D3, D4, D5, D6, sampai D9. Kelebihan desil membagi data menjadi 10 bagian, memberi gambaran distribusi dan sebaran data yang lebih rinci, fleksibel, digunakan untuk data tunggal maupun berkelompok, membantu analisis posisi data, dan mendeteksi nilai ekstrim. Adapun kekurangan desil yaitu perhitungan lebih rumit, sulit dipahami bagi pemula karena pembagian menjadi 10 bagian, kurang representatif untuk jumlah data kecil, dan memerlukan data terurut rapi agar hasil akurat. Selanjutnya kita masuk kepada persentil. Persentil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama, masing-masing dibatasi P1, P2, P3, dan sampai P99. Adapun kekurangan persentil yaitu perhitungannya rumit dan rentan kesalahan jika data tidak diurutkan, sulit dipahami bagi penggunaan pemula, kurang efektif untuk jumlah data kecil, dan dapat dipengaruhi oleh nilai ekstrim pada persentil tinggi atau rendah. Adapun kelebihan persentil yaitu membagi data menjadi 100 bagian, memudahkan melihat presentasi data di bawah nilai tertentu, cocok untuk dibandingkan posisi individu dalam kelompok, dan dapat diterapkan pada data tunggal maupun kelompok. Kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Seorang anak berada pada kuartil bersama dengan Q1 dalam data berat badan kelompok balita. Apa arti dari posisi Q1 ini? Jawabannya adalah A, 25%. Anak memiliki berat badan di bawah nilai tersebut. Yang dimana pembahasannya kuartil merupakan Q1 membagi data sehingga 25% data berada di bawah nilai ini dan 75% berada di atasnya. Artinya anak yang berada pada Q1 memiliki berat badan lebih tinggi dari anak-anak yang berada di bawah Q1. Kita masuk ke contoh soal 2. Desil ke-7 dari D7 digunakan untuk mengetahui. Jawabannya adalah C, yaitu 70% anak memiliki data di bawah nilai tersebut karena desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar. D7 menandakan bahwa 7 bagi 10 atau 70% data berada di bawah nilai tersebut. Dalam konteks gizi, misalnya 70% anak memiliki asupan energi lebih rendah dari nilai D7, sedangkan 30% memiliki asupan lebih tinggi. Kita masuk ke contoh soal 3. Persentil ke-90 atau P90 menunjukkan. Jawabannya adalah B, 90% data berada di bawah nilai tersebut. Pembahasannya, karena persentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar, P90 menunjukkan bahwa 90% data berada di bawah nilai tersebut, sehingga hanya 10% data berada di atasnya. Baik, kesimpulan dari materi kedua ini, yaitu materi terakhir adalah statistik deskriptif tidak hanya berfungsi untuk menghitung ukuran pemusatan mean, median, modus, tetapi juga memiliki peran penting dalam ukuran letak fraktil seperti kuartil, desil, dan persentil, yang memberikan informasi detail mengenai sebaran data dalam kelompok tertentu. Baik, demikian penyampaian materi saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang dapat melihat video saya nanti. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.